Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok metode numerik dan komputasi kelas C. Di sini akan menjelaskan tentang predictive method, di mana perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Fahri dengan NIM 2319110201018. Novel ID dengan 5 G06. Dan di suatu Nanifa dengan NIM 44. Masuk pada materi pertama, yaitu mengenai dari breaking, metode breaking. Di mana metode breaking adalah fungsi numerik yang digunakan untuk mencari nilai akar dari suatu persamaan nonlinear, di mana persamaan nonlinear ini menghasilkan fungsi fx sama dengan nol. Metode ini bekerja dengan mempersempit interval bracket di mana akar berada di antara konvergen nilai akar yang diinginkan dengan tingkat ketelitian tertentu. Metode breathing hanya berfungsi jika fungsi kontinu dalam interval terdapat perubahan tanda di mana kedua batasnya, yakni FA dikali FB lebih kecil dari nol. Seperti rumus yang saya cantumkan serta grafik yang saya tampilkan, di mana itu akan menunjukkan dari bagaimana metode breathing ini bekerja. Selanjutnya masuk pada metode grafis, di mana metode grafis digunakan untuk memperkirakan akar persamaan dari fx sama dengan nol dengan cara memvisualisasikan grafik fungsi dan mengamati di mana fungsi tersebut memotong sumbu x. Rumusan umum, tidak ada rumus eksplisit khusus untuk metode grafis karena berbasis dari visualisasi. Namun, ilustrasinya didasarkan pada mencari x yang membuat fx sama dengan nol, di mana berbagai nilai C dapat distribusikan ke sisi kanan. Persamaan ini digunakan untuk menghitungnya, seperti nilai C atau SC yang FC yang saya tampilkan. Lalu masuk pada tahapan-tahapan, di mana masuk pada gambarkan grafik nilai Fx terhadap X, lalu identifikasi titik-titik di mana grafik memotong sumbu X, di mana Fx sama dengan nol. Lalu titik potong ini adalah estimasi kasar dari akar. Lalu masuk pada kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya memberikan keperkiraan posisi awal akar, posisi akar, lalu membantu memahami fung, sifat fungsi seperti jumlah, akar, perilaku kalangan, multiple load, dan lain sebagainya. Lalu mempermudah memilih tebakan awal untuk metode numerik seperti bisection atau first position. Lalu kekurangannya tidak akurat, di mana hanya memberikan estimasi dari kasaran yang dimiliki. Lalu sulit digunakan untuk fungsi kompleks atau akar yang sangat dekat satu sama lain. Lalu yang terakhir subjektif atau tergantung dari interferensi pembacaan grafik. Lalu masuk pada metode bisection, di mana metode bisection adalah teknik numerik yang digunakan untuk menemukan akar dari fungsi fx dalam interval tertentu, di mana x1 dan x2. Prinsip utama dari metode ini adalah pembagian interval secara berulang-ulang hingga menemukan nilai mendekati akar dengan akurasi yang telah ditentukan. Dari grafik yang saya tampilkan ini merupakan grafik yang digunakan dalam metode bisection dengan iterasi satu hingga iterasi 3. Lalu masuk pada langkah-langkah dari metode bisection, yang mana yang pertama melakukan inisialisasi, menentukan nilai interval awal yang sudah diketahui dengan f x1 dikali f x2 lebih kecil dari nol, lalu menentukan toleransi kesalahan atau jumlah iterasi maksimum. Lalu setelah diketahui dari nilai interval yang dimiliki, mencari dari nilai titik tengah, di mana x1 ditambah x2 dibagi 2 akan menghasilkan nilai tengah yang dimiliki. Contohnya semisal 2 ditambah 2 dibagi 2 akan menghasilkan nilai 2, di mana 2 berarti nilai tengah yang dimiliki. Lalu evaluasi dari fungsi. Melakukan perhitungan ketika selanjutnya masuk pada pilih subinterval baru yang dimiliki. Jika nilai x1 dikali x3 lebih kecil dari nol, maka pembaru adalah x2 sama dengan x3. Jika f3 kali x2 lebih kecil dari nol, maka pembaru adalah x1 sama dengan x3. Jika f3 lebih sama dengan nol, maka proses selesai. Lakukan proses tersebut, lalu untuk hasil, nilai x3 akan diangkat sebagai akar dengan akurasi yang nilainya telah ditentukan. Masuk pada metode selanjutnya,
Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, metode fast position ialah metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan non-linear fx sama dengan nol. Metode ini merupakan modifikasi dari metode bisection, tapi dengan pendekatan linear untuk mempercepat konvergensi. Prinsip kerjanya, metode ini menggunakan interpolasi linear antara titik FA dan titik FB untuk menghasilkan tebakan akar berikutnya, yakni C. Titik C tersebut ialah potongan garis lurus yang menghubungkan FA dan FE dengan sumbu X, C sama seperti rumus di bawah. Nah, proses iterasinya yang pertama itu hitung C menggunakan rumus yang di bawah tadi. Selanjutnya evaluasi hasil dari C. Jika C sama dengan nol atau mendekati nol, C adalah akar. Namun, jika FA kali FC kurang dari nol, maka ganti B dengan C. Jika Fc dikali B kurang dari nol, maka yang A diganti dengan C. Ulangi iterasi hingga kriteria penghentian terpenuhi. Selanjutnya, modifikasi fast position ialah pengembangan dari metode fast position yang bertujuan mempercepat konvergensi. Nah, modifikasi ini dikenal juga dengan nama Illinois Method atau Improved Regular Falsi. Terdapat beberapa modifikasi yang sering digunakan seperti pada metode berikut. Yang pertama itu metode Illinois, yakni memodifikasi bobot atau weight pada iterasi untuk mencegah stagnasi salah satu ujung interval. Cara kerjanya, jika salah satu ujung tetap digunakan dalam dua iterasi berturut-turut, maka nilai FA dibagi menjadi dua pada iterasi berikutnya. Ini mempercepat pergerakan ujung yang stagnan menuju akar. Nah, metode ini lebih cepat daripada fast position tadi dan tetap mempertahankan sifat bracketing. Selanjutnya, yang kedua, metode Pegasus. Ini mirip dengan Illinois, tetapi penyusunan bobotnya itu lebih halus. Cara kerjanya, jika suatu ujung interval tidak berubah, maka kurangi pengaruhnya dengan mengalihkan dengan A dengan faktor rumus sebagai berikut. Metode ini lebih stabil dibanding Illinois dan cocok untuk fungsi yang sangat nonlinear. Selanjutnya, metode Anderson-York, yakni penggabungan fast position dengan interpolasi kuadrat untuk mempercepat konvergasi. Cara kerjanya, jika konvergasi melambat, gunakan interpolasi kuadrat untuk memperbarui titik. Lebih kompleks tetapi efisien untuk fungsi dengan kelakuan rumit. Metode ini konvergensinya superlinear, jadi lebih cepat dari linear. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu metode ITP atau Inverse Quadratic Fold Position. Ini menggabungkan fold position dengan interpolasi inverse kuadratik. Cara kerjanya yaitu gunakan titik terakhir untuk interpolasi kuadratik inverse. Kemudian jika interpolasi gagal, gunakan fold position standar. Ini untuk perbandingan modifikasi fold position di mana ada metode standar, Illinois, Pegasus, Henderson, Biot, sama ITP. Memiliki kecepatan, stabilitas, serta kekomplekan yang berbeda-beda. Next. Jadi ini merupakan metode grafis atau graphical method, di mana pada grafik ini ditunjukkan bahwa fungsi fx menggunakan sin 10x ditambah cos 3x pada interval 0,5. Jadi fungsinya sendiri metode grafis ini untuk mengidentifikasi secara visual di mana kurva memotong sumbu x pada fx sama dengan 0 untuk memperkirakan posisi akar. Next. Selanjutnya yaitu bisection methods, di mana pada bisection method ini kita menggunakan 10 iterasi, di mana prinsip dasar dari metode ini yaitu membagi interval dari dua bagian secara iteratif, di mana ini menggunakan 10 iterasi. Untuk
visualisasi grafiknya sendiri menunjukkan adanya penyempitan interval secara bertahap. Contohnya yaitu dapat dilihat pada tabel di mana error berkurang secara konsisten dari 0,47 hingga 0,6 dalam 10 iterasi. Next. Selanjutnya yaitu metode force position. Seperti dengan sebelumnya, sama menggunakan 10 iterasi, di mana metode ini yaitu menggunakan interpolasi linear antara dua titik. Jadi untuk error persennya itu tidak monoton. Misalnya dari 5,68% naik sampai 5,88% dapat dilihat pada iterasi 5 sampai ke 6. Untuk grafiknya sendiri yaitu menunjukkan garis interpolasi dan titik potong dengan sumbu X. Next. Berikutnya yaitu incremental search and determining initial queries. Sama juga menggunakan 10 iterasi. Di mana metode ini yaitu menelusuri nilai fungsi dengan langkah atau beberapa langkah untuk mendeteksi perubahan tanda yang ditandai dengan titik hitam-hitam ini. Dan untuk metode incremental ini tidak menghitung error, hanya menghitung mendeteksi atau menghitung interval yang tandai juga dengan titik-titik, yaitu yang merupakan perubahan tanda dari fungsi intervalnya sendiri. Next. Mungkin itu saja yang bisa dari kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.